Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Kaputra. Saya tuton dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya untuk mata kuliah pemrograman bergerak. Oke, untuk seluruh mahasiswa, selamat pagi. Untuk mahasiswa UT, bagi yang tidak dapat menghadiri web ini tidak masalah karena tidak berpengaruh juga dengan penilaian. Jika ada yang tidak jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup diskusi. Oke, mungkin langsung saja saya share screen untuk materi ajar yang pertama ya. Oke, untuk materi ajar yang pertama itu adalah lingkungan pengembangan aplikasi perangkat bergerak ya. Di sini kita akan menggunakan pemrograman tipe script. Oke, nah di dalam modul ini sudah dijelaskan semua bahwa kita akan menggunakan aplikasi perangkat bergerak dalam hybrid app dan Ionic Framework. Nah, gitu ya. Jadi untuk sebentar. Oke, nah di dalam Ionic Framework sendiri kita membutuhkan software seperti Node.js, TypeScript, ya, framework untuk antarmuka, ya. Selanjutnya kita butuh npm juga di sini. Selanjutnya butuh web component, stencil, Apache Cordova, kapasitor, Android SDK dan juga IDE. Nah, untuk penjelasannya ini mungkin bisa langsung dilihat di bagian linknya ya di dalam Node.js. Ini apabila kita search di Google itu dapat langsung dilihat di bagian dokumentasinya, dan juga TypeScript juga sama, dan juga framework lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah di sini untuk pertama kali kita diminta untuk instalasi dan konfigurasi dari lingkungan pengembangan, yaitu yang pertama adalah Node.js ya. Nah, di dalam Node.js ini nantinya teman-teman bisa lebih mudah itu menggunakan Visual Studio, atau bisa apabila terbiasa dengan yang lain itu juga nggak masalah ya digunakan. Nah, kalau di dalam Windows sendiri saya kebetulan menggunakan Windows ya. Ini di dalam konfigurasi dan instalasi kita bisa menggunakan di sini terminal ya. Terminal yang terminal bawaan dari Visual Studio Code. Oke, di sini bisa dicontohkan. Nah, di sini untuk Windows ya, di sini bisa kita gunakan PowerShell gitu ya. Selanjutnya dasar-dasar dari tipe script. Nah, di dalam dasar-dasar tipe script setelah instalasi selesai, di dalam tipe script sendiri merupakan kompilator ya, paket dari npm. Versi ini merupakan versi yang selalu diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru dari tipe scriptnya. Selanjutnya itu adalah Deno, runtime atau untuk JavaScript serta TypeScript dibuat oleh Randall. Deno mirip dengan Node.js, hanya saja Deno sudah sekaligus menyertakan TypeScript di dalamnya. Nah, ini untuk contoh-contoh code yang bisa dijalankan. Nah, di baris pertama ini merupakan instalasi dari TypeScript dari npm-nya sendiri. Selanjutnya apabila kita menjalankan baris kedua, maka dia akan mengeluarkan versi TypeScript-nya. Selanjutnya pada baris ketiga di sini menginstal TS Node ya dari npm. Nah, apabila menjalankan baris keempat, maka akan muncul versi dari TS Node-nya sendiri. Nah, ini untuk hasil compilernya ya, bisa dijalankan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita bisa membuat sebuah program dengan menggunakan TS Node, atau kalau misalkan menggunakan Microsoft Visual Studio yang terbaru itu menggunakan Node saja biar gampang. Selanjutnya nanti filenya itu akan langsung terbuka di dalam Microsoft Visual Studio-nya. Oke, sebentar saya bagikan. Oke ya. Nah, di sini apabila ini tadi saya coba-coba ya, baru coba-coba untuk supaya gampang kita mengerjakannya. Nah, di sini untuk memasukkan nilai APPJS-nya itu teman-teman atau TS Node itu bisa menggunakan langsung di dalam Visual Studio-nya gitu ya di sini. Nah, ini langsung kita copy paste saja untuk nilai konsolnya ya. Misalkan contoh console.log.typescript. Nah,
sorry di sini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan merunning hasil dari TypeScript ini ya dengan cara kita menggunakan Node. Kita compile dulu menjadi app.js-nya dulu ya. Nah setelah itu nanti langsung akan memunculkan nilai halo dari TypeScript-nya sendiri. Oke, nah selanjutnya juga bisa menggunakan file-file seperti let message string hello world, langsung console log message. Maka hasil yang ditampilkan adalah hello world itu sendiri. Nah, dasar-dasar pemrograman TypeScript ya, di sini di dalam TypeScript juga menggunakan sebuah variabel ya, di mana nilai sebuah variabel itu menggunakan kata var ya. Selanjutnya di sini ada let, dapat menentukan atau tidak menentukan tipe data, hanya dapat dideklarasikan sekali saja, selebihnya langsung memanipulasi nilai. Selanjutnya itu adalah const ya, dapat menentukan atau tidak menentukan tipe data, sekali dideklarasi tidak dapat diubah. Nah ini dicontohkan ya, ada variabel nilainya adalah A diisi dengan 10, selanjutnya console log A, maka akan menampilkan nilai A. Nah untuk kode yang pertama itu variabel A sama dengan 20, console log A ya akan menampilkan nilai A 20. Selanjutnya let B itu 30, console log B itu adalah nilai 30-nya. Nah, di sini akan ditambahkan nilai B itu B plus 5. Artinya dia akan menambahkan nilai variabel let B itu dengan 5, yaitu hasilnya akan menjadi 10 ya. Setelah itu softwareku dan akan menampilkan nilai versinya seperti apa. Oke. Nah, di dalam TypeScript juga terdapat tipe data. Di sini saya cepat saja untuk menjelaskannya karena pertemuannya tidak lama dan sedangkan materinya cukup banyak ya. Untuk tipe dasar, data dasar dari TypeScript itu terdiri dari 11 tipe data dasar. Yang pertama yaitu adalah boolean ya, di mana nilainya sama seperti pemrograman lainnya, yaitu adalah true dan false ya. Untuk number itu merupakan floating point atau nilai pecahan, dan big integer itu adalah bilangan bulat besar. TypeScript juga mendukung desimal ya, untuk hexadesimal, oktal, dan juga biner. Nah, string itu untuk menyimpan bentuk nilai tulisan, array itu untuk nilai variabel dengan indeks, tuple itu seperti array tetapi jumlahnya sudah pasti dengan tipe data yang tertentu yang boleh berbeda-beda, enum menyimpan dan enumerasi, unknown menyimpan data yang kita belum tahu apa tipenya, any menyimpan tipe data apa saja tidak dilakukan di pemeriksaan oleh TypeScript, null menyimpan nilai tidak ada nilai, terjadi jika suatu variabel dideklarasikan tetapi tidak mempunyai nilai. Selanjutnya ada undefined ya, menyimpan nilai yang tidak didefinisikan, terjadi jika suatu variabel tidak dideklarasikan tetapi dirujuk dalam suatu pemrograman. Dan selanjutnya ada onion, mempunyai kemungkinan lebih dari satu tipe data. Nah ini untuk uji cobanya, nanti seluruh mahasiswa boleh untuk uji coba ya, ini hasil dari praktikumnya pada listing yang 1-3. Oke. Untuk tipe-tipe data yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya di dalam TypeScript juga mengenal tentang struktur kendali atau percabangan. Nah, yang pertama itu adalah percabangan if ya. Seperti pemrograman biasa itu if adalah struktur percabangan jika menggunakan hanya satu if itu maka nilai syarat yang pertama yang akan diambil. Jika tidak maka dia akan langsung keluar atau mengakhiri nilai listingnya. Nah di dalam struktur kendali TypeScript juga dapat menggunakan if else if gitu ya. If else if ini bila nilai syarat yang pertama tidak mencukupi, apakah nilai syarat yang kedua itu dapat mencukupi nilai yang diinginkan, maka akan menampilkan nilai tersebut. Jika tidak maka akan menampilkan nilai yang merupakan syarat yang pertama saja ya. Nah selanjutnya di dalam kondisi yang selanjutnya itu adalah switch ya, bisa menggunakan switch case juga. Nah perbedaannya dengan if itu sama dengan pemrograman lainnya. Untuk switch di sini kita akan menampilkan nilai dari variabelnya terlebih dahulu. Nah dari variabel tersebut maka terdapat beberapa case atau terdapat beberapa percabangan. Yang pertama case 0, apabila diisi dengan 0 maka nilainya minggu, dan seterusnya ini untuk nama-nama hari. Nah jika dari case 0 sampai dengan case 6 tidak terpenuhi maka dia akan mengambil nilai defaultnya yaitu tidak ada hari tersebut. Nah console log ini akan menampilkan nilai harinya. Selanjutnya adalah perulangan dengan for ya, atau looping.
Nah, looping perulangan mempunyai 3 bentuk kalau di dalam TypeScript. Yang pertama, perulangan sejumlah tertentu. Perulangan untuk akses nilai dari array, perulangan untuk mengakses indeks dari array. Nah, kalau untuk perulangan sejumlah tertentu dia menggunakan for saja. Nilai dari array itu menggunakan for of, dan indeks dari array itu adalah for in gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di potongan ini ya, for yang pertama ini adalah nilai sejumlah tertentu karena sudah ditentukan nilai batas maksimumnya dan juga penjumlahan setiap kali lakukan looping. Oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada for dan menggunakan for of ya. Menggunakan for of di sini artinya kita menggunakan nilai perulangannya sebanyak nilai yang telah ditentukan pada variabel arr kalau di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai in itu untuk mencari nilai indeks dari array-nya. Jadi di sini misalkan ada array nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan nilai 4, artinya ini menggunakan nilai 1 adalah indeks yang ke 0, nilai 2 itu adalah indeks 1 sampai dengan indeks yang ketiga gitu. Jadi perulangannya akan mengacu pada nilai indeksnya ya, indeks dari array-nya. Oke, selanjutnya di sini perulangan menggunakan while ya dan do while, di mana perulangan ini terpenuhi dapat tidak dilakukan jika evaluasi while pertama sudah bernilai false. Sedangkan do while itu adalah kondisi terpenuhi dilakukan minimal sekali dengan evaluasi nilai while bernilai false gitu ya. Nah, untuk pertama while ini kita menentukan nilai variabelnya lebih besar daripada 10, artinya di sini dia akan berhenti apabila nilainya kurang dari 10 atau nilainya akan 9 gitu ya, dimana nilai pertama itu adalah 5 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini menggunakan do while artinya apa? Di sini kita menentukan nilai dari perulangannya setelah kita memberikan statement yang kita inginkan gitu ya. Jadi statementnya dulu baru nilai perulangannya sebatas mana yang akan diulang gitu. Nah, perbedaan antara while dan do while. Oke, selanjutnya pemrograman modular di TypeScript ya. Di modular TypeScript ini ada mengenal function ya atau fungsi. Fungsi dalam TypeScript merupakan unit terkecil yang menjadi bangunan dasar dari suatu aplikasi. Nah, fungsinya di sini ada 2. Yang pertama fungsi pustaka standar dan juga UDF atau User Defined Function. Nah, untuk fungsi pustaka standar di sini disediakan menggunakan Node.js ya, yang mudah siap digunakan di dalam JavaScript atau TypeScript seperti yang dijelaskan pada listing sebelumnya. Yang kedua, UDF User Defined Function ya, ini dibuat sendiri oleh pemrograman, artinya kita dapat membuat party library sendiri, pustaka sendiri. Nah, ini contoh untuk fungsi pustaka standar. Ya, silakan nanti diuji cobakan oleh seluruh mahasiswa ya untuk hasilnya. Nah, untuk fungsi buatan sendiri didefinisikan oleh pemrograman jika dirasakan tidak ada modul yang diinginkan. Nah, jadi kita dapat membuat fungsi sendiri di sini. Nah, untuk membuat fungsi sendiri dari sisi penamaan suatu fungsi jika dapat mempunyai nama, dapat juga tidak mempunyai nama. Jadi kita dapat memberi namanya sendiri ataupun tidak memberi nama. Jadi kalau di dalam pemrograman itu biasanya kita lebih baik memberikan nama fungsinya agar fungsi tersebut dapat kita panggil dengan baik gitu ya. Nah, function definition artinya kita memberikan sebuah nama ya. Di sini dicontohkan kita membuat sebuah function add ya, diisi oleh number gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan memanggil function tersebut sesuai dengan nama functionnya. Nah, inilah yang disebut dengan membuat fungsi sendiri atau UDF gitu ya. Selanjutnya adalah function expression. Ini menggunakan function expression. Fungsi dapat diletakkan pada bagian ekspresi. Sebagai satu ekspresi, fungsi akan dijalankan saat compiler menemukan function expression. Nah, di sini dicontohkan. Di sini ada function add dengan tipe let gitu ya. Maka nilai tersebut langsung akan kita gunakan pada returnnya atau langsung akan kita panggil di dalam returnnya dan menampilkan nilai functionnya sendiri gitu ya. Nah, jadi expression tersebut akan kita panggil
nilai expressionnya akan kita panggil berdasarkan nilai nama dari functionnya sendiri gitu ya. Nilai kembalian dari function number setelah definisi argumen x dan y merupakan nilai kembalian diharapkan. Bagian tersebut dapat berisi tipe data. Selain itu terdapat dua tipe nilai kembalian. Oke. Void, nilai kembalian dari fungsi tersebut tidak ada fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Kalau never, itu tipe data yang kembalian suatu nilai yang tidak pernah dicapai gitu ya. Nah, untuk void ini merupakan function yang ditampilkan jika nilainya itu terdapat nilai kembalian dari fungsi tersebut, artinya menampilkan nilai setiap argumen yang telah ditampilkan oleh function tersebut gitu ya. Nah, jadi kita membuat nilainya setelah functionnya dijalankan, baru nilai functionnya akan dimasukkan. Nah, sedangkan nilai never itu artinya kita memberikan nilainya pada saat nilai tersebut berisi true atau akan diberikan isi nilai functionnya jika dia telah terpenuhi nilai perulangannya. Arrow function. Nah, arrow function digunakan sintaks untuk membuat suatu fungsi menjadi terlihat lebih ringkas. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita akan merujuk nilai variabel tersebut langsung kepada hasil dari nilai tersebut. Nah, dicontohkan di sini ya, yang gampang itu adalah let add 1, artinya di sini akan ada function add 1 yang diisi dengan nilai return A plus B, di mana nilai variabel A itu adalah number tipe datanya, B itu adalah tipe datanya adalah number. Nah, di sini kita akan mengisikan nilai A dan B itu adalah 2 dan 3. Maka hasilnya adalah A plus B itu adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, ini. Nah, itu penggunaan function arrow ya. Nah, biasanya dalam pemrograman ini yang biasanya digunakan oleh para pemrogram pada coding ya. Karena ini lebih ringkas dan lebih cepat. Oke. Selanjutnya function anonymous ya. Fungsi yang tidak mempunyai nama biasanya digunakan sebagai ekspresi yang dapat langsung dijalankan atau serta memungkinkan digunakan pada parameter fungsi high order function. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, ini untuk contohnya. Oke, di sini menggunakan arrow. Nah, pada nilai function anonymous ini kita bisa langsung memberikan nilai variabel yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini kita akan menampilkannya menggunakan void ya. Pada saat void dipanggil, maka nilai index string itu akan ditambahkan berdasarkan nilai yang function yang telah kita berikan sebelumnya tanpa memberikan nama dari function tersebut gitu ya. Selanjutnya let variabel dan ruang lingkupnya. Nah, untuk let variabel dan ruang lingkupnya di sini kita sama seperti sebelumnya yang dijelaskan bahwa let itu adalah nilai variabelnya akan memberikan nilai function dari scoping. Di sini ada nilai variabel scopingnya ya. Oke, ini nanti bisa diuji cobakan. Selanjutnya interface adalah struktur untuk digunakan kontrak untuk definisi data fungsi maupun kelas di oriented object programming ya. Nah, di sini kita bisa membuat nilai sebuah interface ya. Nantinya akan diisi oleh sebuah array yang berisikan dari variabel dan juga tipe variabel datanya. Selanjutnya kita akan menampilkan setiap nilai interface-nya. Oke, ini nanti bisa diuji cobakan oleh seluruh mahasiswa. OOP pada TypeScript ya. Nah, untuk OOP dalam TypeScript ini kita sama seperti Java yang lainnya akan mendefinisikan sebuah kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam TypeScript itu juga bisa mendefinisikan sebuah kelas di mana nilai kelas tersebut kita membutuhkan sebuah konstruktor untuk pemanggilan nama setiap variabel yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini contoh codingnya nanti bisa diuji cobakan dan ini penjelasan dari setiap code-nya. Oke, selanjutnya ada generik ya, di mana teknik pemrograman digunakan untuk membuat tipe data yang ada pada kode fungsi segenerik atau seumum mungkin. Nah, ini untuk membuat tipe datanya secara umum gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan argumen ya dengan nilai number gitu ya. Nah, ini untuk uji coba generiknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas belajar kedua ya.
Nah, pada aktivitas belajar kedua, kita lanjut kepada pemrograman TypeScript lanjutan ya. Nah, di sini asynchronous programming ya. Di sini pemahaman dari promise ya. Sama seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, promise itu adalah sebuah janji ya, itu mengakses suatu endpoint di internet atau URL, membaca suatu file di lokasi tertentu, melakukan query untuk DBMS. Nah, ini bisa untuk pembacaan URL nantinya dari sisi web browser ataupun lokasi tertentu, dan juga yang sudah terhubung dengan database gitu ya. Nah, dengan menggunakan TypeScript kita dapat menggunakan promise maupun asynchronous await untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, di mana promise atau fungsi get angka acak yang akan digunakan untuk mendapat angka acak dengan nilai maksimum tertentu. Nah, nilainya di sini sebuah function ya, sudah kita buat functionnya, di mana nilai tersebut akan menampilkan nilai random dari sebuah math gitu ya. Nah, selanjutnya akan ditampilkan jika nilai acak tersebut setelah terpenuhi semuanya, yaitu adalah lebih besar dari 500 gitu ya. Oke, promise chaining ini artinya promise yang perjanjian yang membuat sebuah rangkaian ya, rangkaian atau sebuah rantai ya. Nah, di sini kita dapat membaca suatu file CSV, artinya kita dapat membuat sebuah file yang di luar dari TypeScript-nya sendiri yang akan kita panggil dari luar promise-nya gitu ya. Nah, ini untuk uji cobanya, silakan diuji coba. Di sini saya cepat saja ya karena ini materinya cukup banyak. Oke, pemahaman asinkronis atau await ya, pada dasarnya digunakan untuk pemanis sintaks ya. Dirasakan relatif untuk membuat kode sumber gitu ya. Buat fungsi yang akan di dalam kode fungsinya di dalam sebuah asinkronus, letakkan asinkronus di depan function dan function tersebut menggunakan await atau asinkronus. Letakkan await dalam kerangka try, catch, dan juga try yang akan dikerjakan jika error, maka error tersebut akan ditampilkan gitu ya. Nah, ini untuk uji cobanya. Nah, TypeScript untuk backend, pemahaman mekanisme front end dan back end ya. Nah, untuk di dalam TypeScript itu kita bisa membuat sebuah aplikasi mobile. Nah, disitulah kita membutuhkan SDK tadi yang harus kita install, dan juga IDE untuk menampilkan data bentuk dari back endnya sendiri dari sebuah user interface gitu ya. Nah, untuk menggunakan TypeScript untuk back end, beberapa framework yang kita perlukan yaitu adalah RESTful API untuk TypeScript, antara lain Loopback, Nest, ya, Fritters, Express, Tapertron, TS, dan TSED. Nah, ini bisa diambil ya. Pada pembahasan ini kita menggunakan Express. Nah, di sini akan menggunakan endpointnya adalah Express. Jika endpointnya, nah di sini di dalam Express kita membutuhkan server port atau port yang digunakan. Nah, untuk port ini kita bisa menggunakan port users yang wajib diakses itu free dari komputer kita gitu ya. Oke, ini untuk persiapan penginstalannya ya, silakan diikuti nanti hasilnya seperti apa, dan maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nanti ada distorsi package yang akan kita gunakan, TS configuration dari SRC-nya. Nah, ini untuk contoh-contoh coding JSON-nya ya. Nanti bisa diuji coba oleh mahasiswa ya. Oke, nah ini untuk menjalankan REST API point-nya. Oke. Selanjutnya kita ke materi yang aktivitas belajar ketiga ya. Oke, nah di sini kita akan menggunakan dasar-dasar dari Vue. Nah, Vue sendiri adalah CLI atau bukan CLI, apa namanya tuh, untuk menentukan nilai IDE dari sebuah pemrograman TypeScript gitu ya. Nah, ini instalasinya menggunakan CLI, atau kita juga dapat menggunakan, apabila menggunakan Visual Studio Code, kita bisa menggunakan app di sini ya. Oke, sebentar, ini share screen-nya saya ganti dulu ke seluruh layar. Oke. Nah, di dalam Visual Studio Code apabila tidak mau pusing menggunakan CLI, kita bisa menggunakan di sini app yang extension yang bisa diincludekan ya. Nah, di sini kita tinggal klik Vue dan cari Vue official. Nah, di sini kita bisa klik install.
Oke, nah selanjutnya Visual Studio Code-nya akan langsung menginstal Vue, paket Vue-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, nah selanjutnya di dalam pembuatan konfigurasi menggunakan CDN, ya ini cara menyertakan Vue dari CDN. Ya, ini kita bisa gunakan menggunakan index HTML dan bla 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 ya. Oke, nah untuk membangun struktur project Vue ya, kita harus membuat atau dibuat menggunakan Vue CLI, bisa dilihat ya ini untuk membuat project Vue-nya menggunakan CLI ya. Nah, selanjutnya fitur inti dari Vue itu adalah rendering deklaratif ya, dimana ini untuk memproses keseluruhan dari DOM secara deklaratif menggunakan template. Ini ya, template kurung kurawal ya. Nah, ini untuk interaksi dengan pemakai. Jadi ini adalah IDE yang akan ditampilkan kepada pengguna nantinya. Nah, hasilnya akan dapat dijalankan menggunakan file HTML dan juga file HTML menggunakan browser gitu ya. Nah, ini di dalam Vue juga kita bisa menggunakan nilai if dan juga perulangan menggunakan for. Ya, ini hampir sama seperti TypeScript ya. Untuk ininya komponen dasarnya, ini tag-tag tertentunya. Di sini biasanya untuk Vue bisa kita gunakan tag HTML ya, untuk seperti tampilan dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk dasar dari sebuah Vue, atau biasa juga kalau ada yang menggunakan Flutter juga hampir sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar 4 ya. Nah, aktivitas belajar 4 ini lebih ke praktikum Vue-nya yang nanti bisa uji coba langsung ya untuk instalasi Vue router menggunakan CDN ya. Nah, ini kita bisa membuat halaman-halaman awalnya. Di sini saya tidak bisa langsung menjelaskan karena tidak langsung coding karena takut waktunya tidak mencukupi. Oke ya, ini nanti bisa diuji cobakan. Selanjutnya di aktivitas belajar 5 ini juga masih tentang kelanjutan dari praktikum Vue ya. Jadi nanti mahasiswa bisa menggunakan sebuah event di dalam sebuah uji cobanya. Nah, mungkin nanti untuk seluruh uji coba ini akan saya sertakan saja di bagian bagian aktivitas ini ya, aktivitas materi tambahan ya. Nanti untuk seluruh hasil uji coba saya akan masukkan di dalam materi tambahan di dalam e-learningnya. Oke. Sama untuk aktivitas belajar 6 juga ya. Ini sudah menggunakan Ionic ya, instalasi Ionic. Jika ada pertanyaan dari seluruh mahasiswa ya, mungkin kita lebih banyak membahas karena di sini banyak yang tidak hadir juga. Jadi lebih baik kita membahasnya di diskusi apabila mahasiswa ingin mendiskusikan ada yang pertanyaan yang ingin ditanyakan pada setiap uji coba praktikumnya, boleh silakan ditanyakan ke saya melalui diskusi, dan diskusi di situ kita membahas seluruhnya ya antara mahasiswa dan juga saya sendiri sebagai tutor. Nah, untuk uji cobanya juga bisa dikerjakan, dan lebih fokus saya mohon kepada seluruh mahasiswa itu untuk mengerjakan tugas 1 ya, tugas 1 yang ada di pada aktivitas belajar 4 gitu ya. Karena pada tugas 1 itulah nilai seluruh mahasiswa akan diberikan. Nah, sedangkan untuk mengikuti web dan juga mengikuti diskusi itu tidak ada nilainya di sini gitu ya. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, segera untuk menyelesaikan tugas 1-nya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.